Pagi itu, Rea tidak menyangka bahwa pintu kamarnya akan menjadi gerbang neraka. Ketika ia membuka mata, ayah dan ibunya sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi, memegang selembar oto yang ia simpan rapi di dalam laci. "Kamu bukan lagi anak kami, Rea," kata ayahnya dengan suara dingin yang menusuk tulang. "Nama kamu kami hapus dari silsilah keluarga mulai hari ini." Rea merasa dunia berhenti berputar. Oto itu adalah gambar dirinya dan Adi, sahabat yang selama ini ia anggap hanya teman biasa, tapi malam sebelumnya mereka tertangkap basah sedang berpelukan di taman belakang. Ibu Rea menangis tanpa suara, tapi ayahnya sudah membalik badan, meninggalkan Rea sendirian dengan tas ransel yang dilempar ke lantai. Di luar rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta, tetangga mulai berbisik. Rea tahu, di Indonesia, menjadi pria yang mencintai pria bukan hanya dosa, tapi juga aib yang tak termakan. Ia mengemasi baju-baju dengan tangan gemetar, meninggalkan rumah yang selama 25 tahun menjadi segalanya. Malam itu, di terminal bus Kampung Rambutan, Rea duduk di bangku plastik sambil memegang ponsel yang sudah tidak ada pulsa. Ia menelepon satu-satunya orang yang masih mau mendengar, Budi, teman kuliah yang dulu pernah mengaku punya cerita serupa. "Datang ke Bandung, Re," kata Budi. "Di sini kamu bisa mulai lagi." Perjalanan malam itu terasa panjang. Bus melewati jalan tol yang gelap, dan Rea menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Ia ingat bagaimana kecil dulu ayahnya bangga padanya karena selalu juara kelas. Sekarang semua itu lenyap hanya karena satu rahasia. Di Bandung, Budi menyambutnya di sebuah kos sederhana dekat kampus itu. "Kamu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir," kata Budi sambil menyeduh kopi hitam. Mereka berdua duduk di teras kecil, mendengarkan suara hujan deras yang tiba-tiba turun. Rea merasa untuk pertama kalinya ia tidak sendirian. Tapi rasa sakit di dada masih ada. Ia memutuskan untuk tidak menghubungi keluarga lagi. Biarlah mereka hidup tanpa nama Rea dalam daftar silsilah. 3 bulan kemudian, Rea sudah bekerja sebagai programmer relance di sebuah kai kecil di Dago. Hidupnya sederhana, tapi tenang. Budi memperkenalkannya dengan lingkaran kecil teman-teman yang sama-sama menyimpan rahasia. Di antara mereka ada Adi, seorang desainer grafis yang baru pindah dari Surabaya. Pertemuan pertama mereka biasa saja, tapi lambat laun Rea merasa ada sesuatu yang berbeda. Adi selalu tersenyum lembut setiap melihat Rea kesulitan coding. Suatu malam, setelah deadline proyek besar, mereka berdua berjalan di jalan Braga yang ramai. "Aku juga pernah diusir, Re," kata Adi pelan. "Ayahku bilang aku membawa malu bagi keluarga." Rea berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya ia merasa ada orang yang benar-benar mengerti. Mereka duduk di bangku taman bicara sampai pagi. Rea menceritakan tentang Otto yang membuat ayahnya marah. Adi mendengarkan tanpa menghakimi. Perlahan persahabatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Rea mulai belajar menerima dirinya. Ia tidak lagi menunduk setiap kali ada orang yang melirik lama. Di kantor kecil yang ia dan Budi dirikan, startup bernama Lelocalink, aplikasi pesan antar barang lokal, mulai berkembang. Investor dari Jakarta datang, tapi Rea selalu menolak pertanyaan tentang keluarga. "Aku hanya punya diri sendiri," katanya setiap kali ditanya. Suatu hari, telepon dari adik perempuannya, Rina, datang. "Mas, ayah sakit," kata Rina dengan suara gemetar. Rea diam lama. Ia ingin pulang, tapi ingatan tentang kata-kata ayahnya masih menusuk. "Aku tidak bisa," Rin jawabnya akhirnya.
Malam itu Rea menangis di pelukan Adi. Ia sadar, meski sudah diusir, ikatan darah masih ada. Tapi ia juga tahu untuk bertahan ia harus membangun hidup baru. Tahun kedua di Bandung, Lokal-Link meledak. Aplikasi itu membantu ribuan pedagang kecil di Jawa Barat mengirim barang tanpa biaya mahal. Rea dan Adi bekerja tanpa lelah. Mereka pindah ke apartemen kecil di daerah Ciumbuleuit. Di sana untuk pertama kalinya Rea merasa memiliki rumah. Adi mengajarinya memasak nasi goreng sederhana, dan mereka tertawa bersama setiap kali gagal. Tapi tekanan masyarakat tidak pernah hilang. Suatu kali, di acara launching besar di hotel di Bandung, seorang investor bertanya langsung, "Kamu pacarnya siapa, Re?" Rea tersenyum kaku. Ia tahu jawaban jujur bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, di kamar hotel, Adi memeluknya erat. "Kita tidak perlu bilang apa-apa kalau belum siap," kata Adi. Rea mengangguk, tapi dalam hati ia merasa lelah menyembunyikan. Di Jakarta, keluarganya mulai mendengar nama Rea disebut-sebut di berita bisnis. Ibu Rea diam-diam menonton wawancara di televisi. "Itu anak kita, ya," bisiknya suatu malam. Ayahnya hanya menggerutu, "Dia sudah bukan anak kita." Tapi Rina terus mengirim pesan diam-diam, "Mas, ayah makin parah. Dokter bilang butuh operasi mahal." Rea membaca pesan itu berkali-kali. Uang yang ia punya masih untuk operasional perusahaan. Ia tidak bisa membantu. Suatu hari, Budi datang dengan kabar besar. "Ada perusahaan besar dari Singapura mau beli saham kita, Re. Nilainya bisa mencapai jutaan dolar." Rea terdiam. Ia tidak menyangka usaha kecil yang lahir dari keputusasaan bisa sebesar ini. Malam itu ia berjalan sendirian di taman dekat apartemen. Angin Bandung yang dingin menyentuh wajahnya. Ia teringat ayah yang dulu mengajarinya naik sepeda. Sekarang ia punya kekuatan untuk mengubah hidup banyak orang, termasuk keluarganya yang pernah membuangnya. Kesepakatan penjualan saham Lokal-Link akhirnya terjadi. Rea menerima cek senilai lebih dari 5 juta dolar Amerika. Uang itu cukup untuk mengubah hidupnya selamanya. Tapi Rea tidak langsung membelikan rumah mewah atau mobil sport. Ia meminta pengacara membuat perjanjian anonim. "Kirimkan ke keluarga saya di Jakarta," katanya. "Katakan ini dari seorang donatur yang menghargai perjuangan ayah saya dulu." Pengacara mengangguk tanpa banyak tanya. Di rumah besar di Menteng, surat itu tiba tepat saat ayah Rea sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Rina yang membuka amplop itu. "Ayah, ini cek 5 juta dolar, seru Rina. Ibu Rea jatuh terduduk. Ayah Rea membaca surat pendampingnya dengan tangan gemetar. "Donatur anonim yang mengatakan hutang budi pada keluarga kita." Malam itu seluruh keluarga berkumpul. Mereka mencoba menebak siapa pengirimnya. Rea yang saat itu sedang di Bandung menerima telepon dari nomor lama ibunya. "Nak, terima kasih," kata ibunya menangis. Rea diam, ia tidak menjawab bahwa dirinya pengirimnya. Adi yang berada di sampingnya hanya memegang tangannya erat. "Kamu sudah melakukan yang benar," kata Adi. Tapi Rea masih ragu. Apakah uang bisa menyembuhkan luka yang dulu mereka buat? Di Jakarta, ayah Rea mulai bertanya-tanya. Ia ingat wajah anaknya yang dulu selalu tersenyum. Sekarang ia sadar, mungkin ia telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Rina diam-diam mencari tahu alamat Rea di Bandung. Ia ingin bertemu kakaknya, tapi takut ditolak. Sementara itu, Rea dan Adi memutuskan untuk membuka yayasan kecil yang membantu anak muda di Indonesia.
Mereka tahu perjalanan mereka belum selesai. Rina akhirnya datang ke Bandung tanpa memberitahu siapapun. Ia berdiri di depan apartemen Rea dengan mata sembab. "Mas, aku tahu itu kamu yang kirim uangnya," katanya langsung. Rea membekuk. Adi yang membuka pintu langsung memeluk Rina seperti adik sendiri. Malam itu, di ruang tamu kecil, Rina menceritakan semuanya. Ayah Rea sekarang bisa operasi berkat uang itu. Tapi ayahnya masih tidak mau mengakui. Ayah bilang uangnya boleh, tapi anaknya tetap salah, kata Rina menangis. Rea merasa dada sesak. Ia ingat semua malam ia tidur di terminal bus, semua hari ia bekerja sampai lupa makan. Adi duduk di sampingnya, memegang tangannya tanpa kata. "Kamu tidak perlu memakan sekarang, Re," kata Adi pelan. "Tapi jangan tutup pintu sepenuhnya." Beberapa hari kemudian, ayah Rea menelepon sendiri. Suaranya lemah. "Rea, ayah minta maaf." Rea menangis tanpa suara. Ia tidak langsung memakan, tapi ia mengatakan akan pulang sebentar. Di rumah Menteng yang dulu ia tinggalkan, suasana tegang. Ayah Rea duduk di kursi roda, ibunya memegang tangan Rea erat. "Kami salah, Nak," kata ayahnya. Rea melihat air mata di mata ayah yang dulu selalu keras. Ia memeluk ayahnya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Tapi ia juga tahu perubahan sejati tidak datang dalam semalam. Di Bandung, Adi menunggu dengan sabar. Ia tahu Rea masih butuh waktu untuk menyembuhkan luka lama. Bersama Budi, mereka terus mengembangkan yayasan. Banyak anak muda datang bercerita tentang penolakan keluarga. Rea mendengarkan setiap cerita dengan hati terbuka. Ia sadar, perjalanannya bukan hanya tentang dirinya sendiri. 2 tahun kemudian, Rea dan Adi menikah secara sederhana di sebuah ila kecil di Lembang. Hanya Budi, Rina, dan beberapa teman dekat yang hadir. Keluarga besar Rea tidak datang, tapi ibunya mengirim pesan video yang menangis bahagia. Ayah Rea masih berjuang dengan keyakinannya, tapi ia mulai mengirim kabar lewat Rina. "Ayah bangga padamu," kata ibunya suatu hari. Rea tersenyum. Ia tahu itu sudah cukup. Perusahaan baru mereka, yang fokus pada pendidikan digital untuk anak muda, terus berkembang. $5 juta yang dulu ia berikan kini menjadi benih yang tumbuh menjadi lebih besar. Di sebuah acara penghargaan di Jakarta, Rea berdiri di panggung sebagai pembicara. Ia melihat ayah dan ibunya duduk di baris depan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ayahnya tersenyum bangga. Setelah acara, ayah Rea memeluknya di belakang panggung. "Ayah salah, Nak. Makan ayah." Rea hanya mengangguk. Ia tidak perlu kata-kata lagi. Malam itu, di balkon apartemen yang sama, Rea dan Adi berdiri memandang kota Jakarta yang berkelap-kelip. Adi memeluknya dari belakang seperti dulu. "Kamu sudah pulang, Re," bisik Adi. Rea mengangguk. Ia sudah pulang bukan ke rumah lama, tapi ke dirinya sendiri. Perjalanan panjang dari penolakan hingga penerimaan telah mengajarinya bahwa cinta sejati tidak pernah meminta izin siapapun. Apakah keluarga selalu benar dalam menilai anaknya yang mencintai sesama pria, atau justru cinta dan kesuksesan yang akhirnya mengubah segalanya? Benar atau salah?